Shalom teman-teman Real, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan ya, kita Luar bisa biasa. berkumpul. Wah, puji Tuhan, sehat semua ya. Kita bisa berkumpul setelah 2 minggu lamanya ya. Kita bisa akhirnya bersama lagi dikumpul di Real Topic Session pada malam hari ini ya teman-teman ya. Pada malam hari ini kita akan membahas satu tema, ya tema yang menarik ya. Mungkin kita sering tahu juga, kita sering dengar gitu yang sama-sama ya. Kita akan bahas tentang Child of God gitu ya. Ini bukan suatu sekte ya teman-teman, tapi ini adalah status kita sebagai anak Allah, ya, anak-anak Allah Child of God ya. Boleh mungkin dibantu teman-teman untuk PPT-nya ya, karena layar saya agak kurang gitu. Boleh bantu share screen teman-teman. Terima kasih sebelumnya. Ya sembari bantu share screen, kita berdoa sekali lagi ya untuk membuka firman pada malam hari ini. Kita berdoa. Bapak terima kasih buat anugerah Tuhan, buat pimpinan kasih setiamu yang mengumpulkan kami di malam hari ini. Sebentar kami mau mendengar sabda Tuhan, suara hati Tuhan. Kiranya mohon Roh Kudus yang membuka pikiran panca indera kami, hati kami, supaya Engkau jadikan tanah yang subur, sehingga firman yang kami dengar boleh bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah pertobatan, buah roh dalam hidup kami yang memuliakan Tuhan. Karena kami tahu, hanya oleh firman mula kami mengerti tujuan panggilan hidup kami sebagai anak-anak Allah. Bagaimana kami terus menyenangkan hati Tuhan di dalam status kami ini Tuhan, dan menjadi berkat saksi bagi sesama di luar sana dan bagi umat-umat Tuhan. Kami serahkan firman malam hari, berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, teman-teman, saya mau mengawali tema kita ini dengan satu cerita ya. Ada suatu cerita tentang seorang anak yatim piatu, teman-teman ya. Yatim piatu berumur 9 bulan daerah Vietnam ya, yang namanya ini Philips Rochester kalau nggak salah ya. Philips ini anak seorang yatim piatu ya. Dia adalah nggak memiliki orang tua, tidak punya tempat tinggal, dia eh, hidup sebatang kara lah, karena waktu itu dia masih sangat kecil sekali gitu. Orang tuanya sudah nggak ada gitu. Dan akhirnya dia diasuh oleh panti asuhan lah ya kan. Nah, setelah itu dia diasuh gitu dari kecil ya selama 9 bulan gitu. Tiba-tiba ada seorang tentara Jerman gitu, dan kekasihnya dia mendatangi, berjumpa dengan anak ini gitu. Lalu ingin mengadopsi si Philips ini, dan singkat cerita akhirnya dibawa ke hukum gitu, dan resmilah si Philips ini menjadi seorang anak dari tentara itu, teman-teman ya. Nah, ketika sudah dibawa menjadi anaknya, Philips ini dirawat betul-betul gitu oleh tentara ini, dipakaikan pakaian, diberi makan, minum, tempat tinggal gitu. Bahkan ketika si Philips dewasa, dia diberikan pendidikan yang layak, teman-teman, menjadi sangat baiklah si Philips ini gitu loh. Nah, dan sampai ketika si Philips ini dewasa, teman-teman, ia terinspirasi oleh dari ayahnya adalah seorang tentara tersebut gitu loh. Jadi dia bergabung akhirnya dengan tentara Jerman gitu, dan dilatih dia sebagai perwira medis, teman-teman. Setelah itu dia dibebas tugaskan, akhirnya dia kuliah lah di satu universitas kedokteran di Jerman, yaitu dia mengambil jurusan kedokteran, dan pada tahun 2009 dia lulus S3 dokter ya teman-teman ya, dan jadi menteri Perdana Menteri Jerman termuda di tahun 2011, teman-teman ya. Dan menjadi juga Menteri Ekonomi Teknologi Jerman termuda waktu itu. Nah, habis itu setelah dia jadi menteri dan sebagainya, singkat ceritanya akhirnya Philips pun menikah gitu ya. Dia punya 2 anak perempuan kembar, teman-teman ya. Dan sampai dia besar, prinsip hidup dari ayahnya ini dia dibawa terus gitu, bahkan kepada 2 anak kembarnya ini perempuannya, untuk hidup menjadi lebih baik lagi setiap harinya bagi orang lain. Nah, tadinya ini bisa kita lihat ini Philip sekarang, teman-teman ya, ini kisah nyata ya. Dr. Philip Rosser dia sangat berjasa gitu di dunia kedokteran di Jerman. Nah, perubahan status si Philips ini, teman-teman ya, yang tadinya nggak punya orang tua gitu ya, umur 9 bulan sudah yatim piatu, nggak bisa apa-apa gitu ya, akhirnya dirawat di panti asuhan yang sederhana mungkin ya, dan akhirnya diadopsi oleh seseorang tentara gitu, dan telah berubah statusnya, teman-teman. Dan lihat ketika statusnya berubah, dia menjadi seorang anak tentara ini. Perubahan ini juga diiringi dengan perubahan sikap dari si Philips ini, teman-teman. Hidupnya sekarang berubah, dia berkelimpahan dan baik gitu. Cukup disediakan oleh bapaknya gitu. Dan dia bahkan jadi berkat di dunia, khususnya di Jerman gitu ya, kesehatan di Jerman. Nah, teman-teman, dari kisah ini coba kita perhatikan ya, perubahan status anak tersebut tidak hanya ternyata status aja yang berubah ya teman-teman ya, tetapi juga diiringi dengan perbuatan sikap yang berubah. Itulah yang dinamakan anak. Itulah yang dinamakan anak, sekali lagi. Tidak hanya perubahan status yang berubah, tapi juga diiringi dengan perubahan sikap yang berubah.
Itulah yang dinamakan anak. Nah, sekarang mari kita melihat gitu. Bagaimana sih gambaran cerita ini mau membawa kita kepada penjelasan hidup sebagai anak-anak Allah. Apa yang Alkitab ingin katakan gitu ya. Status dengan kita menyandang status anak-anak Allah ini, teman-teman ya. Atau apakah kita hanya berpikir sebagai yaudah anak Allah, oh yaudah udah gitu aja gitu, hidup sesukanya, minta sama Tuhan apapun tadi kabulin gitu kan ya, kan anak ya kan ya. Dan terus kalau kita ngelakuin kesalahan ya udah santai aja, ntar Tuhan ampunin gitu ya. Bagaimana gitu? Apa yang Alkitab mau mengajak kita bagaimana kita menyandang status kita sebagai anak-anak Allah ini, teman-teman. Mari kita membuka bersama-sama Alkitab kita di 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Itu ada di slide ya, teman-teman bisa baca di slide juga. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama, saya bacakan buat teman-teman semua, teman-teman boleh perhatikan slide-nya ya. Begini bunyi firman Tuhan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Ini bisa digaris bawah kasih yang dikaruniakan Bapa sehingga kita disebut anak-anak Allah ya. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke dalam pembahasan kita tentang status kita sebagai anak Allah ini. Apakah ini status yang kita dapatkan karena usaha kita gitu ya? Apakah kita diadopsi tiba-tiba jadi anak karena wah Jevanya seorang yang baik nih, orang yang ganteng, yang keren nih. Aku angkat menjadi anakku Samuel nih, pintar nih, ganteng, keren. Ya udah, aku angkatlah dia menjadi anakku gitu dan sebagainya. Apakah demikian teman-teman? Boleh kita di next kita lihat bersama ya. Nah, ternyata ini harus jadi pola pikir kita, dasar kita memandang status kita sebagai anak-anak Allah. Bahwa kasih karunia Allah lah mengadopsi kita yang hina, kita yang berdosa. Sebelum kita percaya pada Kristus, teman-teman, kita tuh seperti ya kisah anak yang miskin tadi lah ya. Hidup luntang-lantung, nggak punya tujuan, nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa gitu. Kita hanya punya diri sendiri gitu. Seperti kita tadi, hidup berjuang untuk diri, buat daging sendiri gitu. Kita hidup memuaskan aja diri kita aja. Sebelum kita percaya Kristus, kita hidup bagi dosa. Kita hidup dalam dosa, teman-teman. Namun, oleh karena kasih karunia, ini harus kita perhatikan ya. Kasih karunia Bapa yang telah memilih kita sejak semula, menyelamatkan kita oleh kasih karunia di dalam iman kepada Kristus, sehingga aku dan teman-teman semua di sini diangkat menjadi anak-anak yang kekasih. Kita yang tadinya hidup nggak tahu mau kemana, kita hidup yang dalam dosa, dalam maut, sekarang kita hidup dalam kebenaran, teman-teman, hidup dalam terang, sehingga tujuan kita, kehendak kita udah berubah gitu, bukan lagi memenuhi apa yang daging kita senangi gitu, apa yang dosa senangi, tetapi apa yang jadi kesenangan keinginannya Tuhan. Ini harus kita perhatikan, teman-teman ya, bahwa engkau jadi anak-anak Allah diadopsi, diangkat, itu suatu anugerah. Sekali lagi bukan karena usaha atau perbuatanmu, tapi karena semata-mata kasih karunia Allah. Mungkin ketika kita bicara ini, teman-teman, mungkin kita yang udah sering dengar atau sebagaimananya ya, kesannya kayak ya udah membicarakan dosa ini kayak udah terlalu biasa gitu, teman-temannya, kayak ya udah kayak seperti udah tahu ya manusia dalam dosa, udah ya gitu aja gitu. Tetapi sebenarnya teman-teman, kalau kita tahu hidup kita dahulu sebelum percaya Kristus adalah maut, nih ya, kalau kita tahu sebenarnya hidup kita adalah sebelum percaya Kristus adalah maut, tapi kita ternyata masih kayak ya udah bodoh amat, masih abai gitu, dan menganggap kalau kayak kasih karunia Allah ini ya udah gitu aja, dan menganggap kalau penebusan itu biasa aja gitu. Sebenarnya kita tuh nggak tahu apa-apa. Sebenarnya kita sedang berada dalam tipu daya dosa, teman-teman. Ya, maka dari itu, hai anak-anak Allah, Yohanes mau bilang di sini betapa besarnya kasih yang telah dianugerahkan Bapa itu kepada kita gitu. Yang melalui kematian Yesus Kristus telah menyelamatkan kita sehingga kita diadopsi menyebut kita sebagai anak-anak Allah gitu. Seharusnya kita mati, teman-teman. Ya, sebelum percaya Kristus gitu loh. Kok mati dalam dosa. Mungkin jasmanimu hidup gitu, tapi ya tinggal menunggu alam maut aja sebenarnya menjemput kita, tunggu Dajjal menjemput kita tuh sebenarnya sebelum kita percaya Kristus gitu. Tetapi sekarang kita malah jadi hidup oleh karena kematiannya gitu. Malahan lagi diangkat jadi anak, teman-teman, oleh karena itu gitu. Karena iman kepada Kristus itu, karena pengorbanannya itu, status kita telah berubah, teman-teman ya. Nah, ketika kita mikir status kita berubah ya, kita berpikir kalau apa sih teman-teman, coba kita lihat ke belakang ya. Apa sih yang ada pada kita gitu sehingga kayak Kristus tuh berkewajiban banget gitu menyelamatkan kita gitu loh. Atau
mengadopsi kita sebagai anak. Nggak ada, teman-teman, nggak ada sama sekali. Kristus berkewajiban untuk hal itu, gitu loh. Ya, nggak ada. Karena apa? Karena yang dilihat oleh Bapa sama kita tuh hanya dosa. Yang dilihat oleh Allah Bapa sama kita tuh hanya dosa. Ada dosa dalam diri kita, apa yang layak gitu dari diri kita sehingga Yesus harus mati. Nggak ada, teman-teman. Semua semata-mata karena kasih karunia, gitu loh. Allah Bapa mengutus anak yang kekasih, Yesus Kristus, menyelamatkan orang percaya. Makanya aku mau ajak kita, gitu loh, sekali lagi memaknai status ini sungguh-sungguh, gitu loh, teman-teman ya. Yang kita sudah berubah status kita. Dan sekarang Allah Bapa, yang dilihat Allah Bapa sama kita siapa? Kristus itu yang sudah menebus kita. Ya, Kristus itu yang menyelamatkan kita, Roh Kudus dalam kita. Kristus yang telah menjadi perantara kita. Inilah yang mau dibilang sama Yohanes gitu tentang besarnya kasih karunia, gitu. Ini yang mau diajak sama kita sebagai anak-anak Allah untuk memaknai indahnya dalamnya kasih Allah itu, teman-teman. Jadi bukan suatu hal yang ecek-ecek atau hal yang remeh sebenarnya. Meskipun suara hatimu ketika dengar kasih Bapa itu kayak nggak ngerasain apa-apa gitu, kayak nggak ngerasain kayak feel boom yang gimana gitu. Tapi ini luar biasa sekali kalau teman-teman bisa maknai kata ini, teman-teman. Engkau nggak layak loh, teman-teman. Yang dilihat Allah Bapa dosa, tapi karena kasih karunia dia membeli kita sejak semula, gitu. Mengutus anaknya yang terkasih Yesus Kristus mati buat kita. Nah, tetapi teman-teman, di sini kita bisa baca ya, bukan sekedar status kita yang berubah, tapi anak-anak Allah juga mengajarkan bahwa diiringi perubahan sikap kita yang nyata gitu sebagai anak-anak Allah. Nah, sekarang Alkitab mau mengajarkan apa gitu loh. Apa yang harus kita lakukan dengan menyandang status ini gitu. Perubahan sikap apa yang harus kita miliki sebagai anak-anak Allah. Boleh di next. Nah, ini dia. Tinggal dalam Kristus, melakukan kebenaran supaya berbuah. Status perbuatan yang harus kita lakukan pertama-tama adalah tinggal dalam Kristus, melakukan kebenaran dan berbuah. Nah, teman-teman, di situ kita bisa boleh baca ya di ayat 28 29 ya. Ketika kita mau baca pasal 3 ayat 1 ini, kita nggak boleh lepasin dari ayat 28 29 karena ini berkaitan, teman-teman. Kita bisa baca ya. Aku bacain buat teman-teman ya di ayat 28 ya. Pasal 2 ayat 28. Maka sekarang anak-anakku tinggallah dalam kasih Kristus. Ya, ini boleh digarisbawahi kata tinggallah di dalam kasih Kristus. Ya. Ada kata maka sekarang. Kata maka sekarang di sini itu menunjukkan kalimat sebab akibat, teman-teman ya. Karena ada sesuatu ini maka terjadi ini, gitu ya. Karena misalkan contoh aku ganteng gitu, maka banyak fansnya gitu. Karena Renat berotot gitu, maka banyak orang yang pengen berlatih sama dia gitu ya. Contoh seperti itu. Dan juga karena kita telah diadopsi sama Kristus, maka kita menjadi anak-anak Allah gitu. Maka sekarang kita diajak untuk tinggal dalam Kristus. Supaya apa? Supaya kita dapat mengerjakan panggilan itu. Supaya apa? Mengerjakan panggilan itu, mengerjakan panggilan Kristus yang telah mengadopsi kita supaya kita bisa berbuah, teman-teman. Ini yang harus kita perhatikan ya di ayat 28. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Kenapa kita anak-anak Allah disuruh berbuah gitu? Buat apa? Satu anak-anak Allah yang dibuat berbuah gitu loh. Perhatikan, ingat teman-teman. Ketika engkau sudah menjadi anak-anak Allah, menyandang status kita yang telah diadopsi ini, menjadi anak-anak Allah ini, kita bukan lagi hidup untuk diri kita sendiri, untuk kedagingan kita, gitu. Udah enggak lagi. Tapi kita hidup untuk Tuhan, berbuah, menghasilkan buah yang dapat dinikmati Tuhan dan umatnya, gitu. Maka sebagai anak-anak Allah, prinsip ini harus kita tanami baik-baik dalam hati dan pikiran kita. Apa? Hidup kita yang kita pegang adalah bukan lagi self-centered, bukan lagi tertuju pada dirimu lagi. Engkau sudah kosong, sudah tidak ada. Hanya Kristuslah dalam dirimu, tapi God-centered, teman-teman. Yaitu apa? Mengasihi Allah dan sesama. Pergi baptis, ajar, memberitakan Injil. Dan segala perbuatan baik dalam firman yang harus kau lakukan di dalamnya. Ya, kenapa kau harus berbuah? Ya, karena kau anggota gereja Tuhan. Engkau tidak lagi dipanggil untuk self-centered, udah tentang dirimu aja, enggak. Tapi selalu tentang persekutuan. Anak-anak Allah sama dengan persekutuan dengan Allah dan umat-umatnya. Ini harus kita lihat ya, God-centered. Mari teman-teman kita buka bersama ya di Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Kita mau belajar tentang kata tinggal dalam Kristus di sini ya, teman-teman ya. Aku bacain aja buat teman-teman semua ya secara singkat ya. Ayat 4, tinggal dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, itu garis dibawahi.
Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, teman-teman, secara singkat bahwa Yohanes mau mengajarkan bahwa kita harus tinggal dalam Kristus ya. Tuhan adalah pokok anggur, kita orang percaya adalah ranting-rantingnya ya. Kata tinggal di sini itu bukannya sekedar hanya yaudah hop tinggal gitu. Bahasa sederhananya bukan sekedar hop yaudah sat, yaudah aku Kristen, udah berhenti aku Kristen, udah gitu aja, udah gereja berdoa baca firman, ya habis udah jadi sekedar rutinitas aja gitu. Enggak seperti itu. Itu benar gitu, rutinitas rutinitas itu enggak salah, itu ya hal yang benar ya, tetapi ada makna yang dalam dari kata tinggal ini. Bukan segera identitas saja, teman-teman gitu ya. Tetapi kita harus benar-benar tinggal sehingga kita bisa berbuah pada pokok anggur itu. Seperti pohon dan ranting. Kalau ranting lepas, pasti mati. Cepat matinya, teman-teman. Nggak bisa berbuah. Ada keunikan dalam ayat ini, kenapa Yesus menggunakan perumpamaan pokok anggur yang benar gitu, menggambarkan kehidupan orang percaya, teman-teman. Saya punya pohon anggur di rumah ya. Saya pernah gitu motong rantingnya, beberapa ranting gitu. Ketika saya potong, saya tinggalin 1-2 menit, cepat banget itu ranting langsung layu, daunnya langsung kering gitu. Saya heran, pohon-pohon lain nggak kayak gitu loh. Maksudnya cepat sekali waktunya keringnya daripada pohon-pohon lain gitu, teman-teman. Nah, ternyata pohon anggur itu unik sekali gitu, nggak berhidup orang percaya bahwa kalau orang percaya lepas dari tidak tinggal dari pokok anggurnya, tidak tinggal oleh pokok anggur, hidup kita rentan sekali gitu. Mau bilang kalau hidup orang Kristen itu sangat rentan jika nggak tinggal pada pokok anggur. Maka dari itu, belajarlah, lihatlah, tinggal yang sungguh-sungguh tinggal pada Kristus, teman-teman. Karena hanya pokok anggurlah ini yang menyediakan segala suatu kebaikan rohani yang bisa kita serap di dalamnya. Hanya dari situ. Hanya satu-satunya yang disediakan oleh pokok anggur ya yang membuat kita anak-anak Allah menjadi segar. Apa? Iman kita, seluruh kehidupan kita, teman-teman ya. Siapa itu? Yesus. Apakah kita jika menyerap kepada hal yang lain kita bisa? Kita bisa? Enggak. Jangankan berbuah, teman-teman. Kalau kita mau menyerap di hal yang lain, kita langsung kering dan mati. Ya, contoh, kita nggak bisa lagi gitu ambil dari segala, ya udah dari suara hati kita mau tinggal, ya udah gue Kristen, ya udahlah gue bersandar sama diri kita aja, firman-firman mulu bosen lah dan sebagaimananya, capek gitu-gitu, nggak bisa. Hanya pokok anggur lah, Yesus, yang dapat menyediakan nutrisi rohani, satu-satunya bisa menyegarkan iman, menumbuhkan iman kita melalui mendengar, merenungkan firman-Nya dan melakukannya hari lepas hari, membuat kita bertumbuh dan berbuah. Di luar itu tidak ada, teman-teman. Di luar pokok anggur itu hanya menuntun kita pada kematian, teman-teman ya. Nah, percayalah teman-teman ya. Mungkin kita ya yang nggak terbiasa gitu sama firman, kita langsung bosan dan sebagainya. Udah kita cari kayak quotes-quotes atau kata-kata yang gimana gitu. Kita kayak lagi sedih atau lagi punya masalah gitu. Oke, mungkin quotes-quotes itu mungkin ya udah kayak ngasih kayak sedikit jalan gitu buat kita untuk menghadapi pergumulan atau masalah kita gitu. Tetapi itu nggak mengubahkanmu gitu. Lewat dari masalah itu udah kok cuma tahu jalanin aja, lewatin aja, tapi itu nggak ngubahin apa-apa. Karena kok nggak tinggal pada pokok anggur gitu. Karena hanya firman lah yang dicapokkan dalam hatimu lewat berbagai banyak pergumulan masalah, engkau terus diubahkan oleh karena firman itu, teman-teman ya. Dan itu yang terus menuntun kita kepada kehidupan. Jadi teman-teman, anak-anak Allah, tinggallah pada pokok anggur. Teruslah bertekun agar kita berbuah. Buah apa yang dihasilkan? Buah pertobatan. Nanti kita bisa baca di Lukas ya. Dan buah roh juga. Ada buah roh juga di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya, inilah buktinya bahwa kita sungguh-sungguh anak Allah. Agar dunia dapat melihat kita dan memuliakan Kristus ya. Kita harus menghasilkan buah, teman-teman. Oke? Nah, sebagai anak-anak Allah, kita juga diajak untuk, boleh di next slide? Ini, untuk melihat kepada Kristus. Nah, teman-teman di sini agak ada keunikan ya, gitu. Kita tadi udah melihat gitu bahwa kita harus tinggal dalam Kristus gitu. Tapi di sini juga kita diajak untuk melihat kepada Kristus. Kita kembali lagi di 1 Yohanes 3 ayat 1. Nah, di sini ya ada kata lihatlah. Itu boleh teman-teman garis bawah kata lihatlah gitu. Di sini Rasul Yohanes memberikan suatu deskriptif yang begitu indah ya dalam surat ini, teman-teman. Kita lihat dalam narasi ini dia menggunakan kata persuasif gitu, yaitu kata himbauan, kata ajakan untuk kita melihat betapa besarnya
kasih yang dikaruniakan Bapa sama kita gitu. Pertanyaannya sekarang, kenapa Yohanes di sini masih mengajak kita untuk melihat kepada besarnya kasih karunia Allah gitu. Tadi kan kita udah disuruh tinggal ya dalam Kristus gitu ya. Sekarang kita diajak lagi untuk melihat kepada Kristus. Ini adalah satu penekanan yang penting. Kenapa? Karena seringkali pandangan kita itu teralih kepada godaan dunia. Seringnya, maksudnya teralih gimana? Kita seringnya memandang kasih karunia Allah itu ya dengan kacamata kita, teman-teman. Sehingga sebagai anak-anak Allah kita gagal untuk memandang kepada kasih karunia itu. Karena menurut kita ya kasih karunia itu harus kayak apa yang kita mau. Ya kok katanya Allah kasih, kok aku nggak sukses-sukses sih gitu loh. Aku pengen sesuatu kok kayaknya nggak dapat gitu, dapat jodoh atau aku kok kayaknya kena masalah terus gitu. Kita kecewa kira dengan kasih Allah, kayaknya yaudah akhirnya kita jadi enggan gitu. Enggak, teman-teman. Maka dari itu kita diajak untuk melihat besarnya kasih karunia itu bukan dengan sudut pandang kita, tapi dengan sudut pandangnya Allah ya. Di sini kata lihatlah ini punya makna yang besar sekali. Itu kayak kita kayak melihat sesuatu yang indah, yang bagus banget ya. Yohanes kayak mau bilang, tuh lihat tuh kasih Allah, tuh lihat tuh, lihat sampai dengan penuh penekanan banget gitu. Bahwa kayak kita ngelihat kayak sesuatu yang bagus itu, kayak wah lihat tuh betapa indahnya bulan malam ini gitu, betapa indahnya cantiknya perempuan itu dan sebagainya gitu. Kita mengajak kita untuk menikmati satu-satunya hal yang indah yang ada dalam dunia ini setelah kita masih hidup, yaitu kasih Allah, teman-teman. Dan biasanya ya kalau kita sudah melihat sesuatu yang indah itu kan kayaknya kita sering ya kayak melihat sesuatu indah itu kita kepikiran gitu, ke bawah kadang sampai alam bawah sih sadar kita. Bahkan kita bisa kepikiran terus karena kita bisa membayangkan itu terus secara sadar atau nggak sadar. Dan biasanya itu setelah itu ya teman-teman kita jadi kayak ada satu responnya kayak kita semangat lagi gitu yang tadinya lesu jadi semangat lagi. Nah, sebegitulah seharusnya kita memandang kasih Allah, teman-teman ya kita harus memandang sungguh melalui kacamata firman gitu. Even hatimu nggak ngerasain apa-apa, bener. Even nggak ada kayak ngerasa Tuhan di sampingmu, engkau harus tetap berpegang apa kata firman dalam hidupmu ya, bahwa kasih Allah itu sungguh indah dalam hidup kita. Kita diajak untuk memaknainya sedalam itu. Artinya ini, memandang kasih Allah yang indah mengartikan aku yang gak layak ini, Kristus mau rela mati bagiku ya. Allah berbelas kasih mengasihi aku, menjadikan aku anaknya, maka aku mau hidup sungguh-sungguh bagi dia. Aku nggak mau mendukakan hatinya. Inilah ketika kita memandang kasih Allah, teman-teman, yang menjadi acuan motivasi kita. Gitu. Ya, kita harus mengasihi dia dengan sepenuh hati dan tidak mau mendukakan hatinya. Teman-teman. Seperti ya kayak kita misalkan contoh di rumah punya seorang mungkin ayah gitu atau ibu yang udah baik banget sama kita gitu dan sebagainya. Pasti kita agak berat sekali gitu untuk mau menyakiti hatinya gitu ya. Begitulah kita memaknai kasih Allah sungguh-sungguh dalam hati kita. Kita semakin bekerja bagi dia, teman-teman. Nah, selain itu juga kata lihatlah di sini kita diajak juga untuk boleh di next. Nah, kita melihat bahwa begitu luas dan besar kasihnya Allah itu gitu. Seperti lautan yang dalam gitu yang tak terselami. Bahwa firman mengatakan betapa lebar tinggi dalamnya kasih Kristus itu yang nggak pernah terjangkau sama kita, teman-teman. Bahwa masih ada loh hal-hal yang indah gitu yang tidak kita ketahui di dalamnya gitu. Karena itu begitu besar dan luas kasih Allah. Begitu indah. Maka dari itu kita diajak, teman-teman, untuk semakin bersemangat lagi untuk bertekun. Next slide. Nah, nah, karena kita melihat kasih Allah yang indah itu ya, kita diajak untuk ini sebagai anak-anak Allah. Mari kita diajak untuk semakin bersemangat untuk lebih bertekun untuk mencari Kristus, mengenal Dia dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi di setiap aspek hidup kita. Yang kedua, sekarang sebagai anak-anak Allah, kita melihat ibadah ya teman-teman ya, yang tadi udah kita bicarakan itu sesuatu yang berbeda gitu. Bukan sekedar ya udah sebagai anak-anak Allah ibadah minggu kelar pulang gitu ya udah sekedar rutinitas aja gitu, tapi memaknai hari Minggu itu sebagai hari perhentian gitu yang diberikan Tuhan sehingga kita memaksimalkan sepenuhnya waktu ibadah kita kepada Tuhan diisi oleh firman dan persekutuan yang hangat bersama anggota-anggota gereja Tuhan juga. Hari di mana kita beristirahat ya, kalau kata Alex itu hari di mana kita dicas lagi di hari Minggu ya oleh firman, oleh persekutuan anggota-anggota gereja Tuhan supaya kita semakin kuat untuk menghadapi hari-hari di hari esok berikutnya, satu minggu berikutnya ya. Yang ketiga,
untuk menikmati dia gitu dalam setiap pergumulan dan tantangan gitu. Bahwa ada jaminan bagi anak-anak Allah dalam menghadapi segala pergumulan, tantangan, masalah yang kau hadapi. Bahwa Kristus tangannya selalu bersedia untuk menolong kita, teman-teman. Ya, asalkan kita mau setia dan tunduk pada perintahnya, dia akan menolong kita seturut kehendaknya. Sehingga kita bisa terus ya dalam pergumulan pencobaan kita menikmati persekutuan di dalam dia gitu. Menikmati pergumulan itu, bahwa dalam setiap pergumulan kita diajak untuk semakin segambar serupa sama Tuhan. Ada hal yang indah di balik semua itu. Nah, ini harus kita pegang ya. Di dalam Yesus masih ada kekayaan rohani tersimpan, maka kita harus tekun mencari, menikmati itu dengan cara persekutuan dengan Tuhan dan umatnya sebagai anak-anak Allah. Inilah arti kata dari kata melihat ya teman-teman, ya lihatlah dalam ayat 1 yang boleh kita sama-sama pelajari. Dan yang ketiga, kita diajak juga untuk berjaga-jaga teman-teman sebagai anak-anak Allah. Awas ada yang mengintai. Kita bisa lihat di pasal ayat 1 ini ya, pasal 3 ayat 1 yang bagian B. Aku bacain buat teman-teman ya. Di situ ada kata, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal dia, teman-teman. Dalam ayat ini selain ada kata persuasif ya, kata ajakan atau imbuhan, ini juga memiliki istilah antagonis, ada pertentangan gitu loh yang akan dialami oleh anak-anak Allah, yaitu apa? Dunia. Karena dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal dia. Di sini letak antagonisnya, teman-teman. Bahayanya bagi kita sebagai anak-anak Allah gitu. Kita diincar, kita diancam gitu. Bahwa dunia ini bukan nggak tahu secara informasi siapa Yesus gitu, bukan. Tetapi dunia nggak mengenal secara pribadi. Dunia menolak Kristus, tapi sejatinya Kristus yang menolak dunia. Maka dunia benci sekali dengan Kristus dan orang percaya, dan dunia terus menentang orang percaya, teman-teman. Nah, kita bisa melihat ya, dunia dan godaannya yang di sini itu terletak dalam pasal 2, yaitu tentang penyesat-penyesat dan anti-anti Kristus gitu loh, teman-teman. Maka dari itu ya, sebagai anak-anak Allah, kita diajak untuk berhikmat, memperhatikan keadaan sekitar kita gitu. Di mana dosa semakin merajalela, perhatikan apa yang sering menyita hidup kita gitu, untuk nggak bersekutu sama Tuhan yang menghambat kita dalam menjalani kehendak Tuhan. Gitu. Boleh di next. Nah ini teman-teman, jangan terlena kita sebagai anak-anak Allah, kita pun masih bisa terjatuh gitu, tergoda dalam hal ini, dalam dosa itu gitu. Maka kita dipanggil bukan hanya untuk menikmati status sebagai anak-anak Allah, tapi juga terus waspada, berjaga-jaga dengan firman dan doa, supaya sekali lagi sebagai anak-anak Allah, bukti engkau anak-anak Allah, Kristuslah terlihat dalam dirimu dan namanya diperdengarkan melalui hidup kita yang bersaksi akan firman, teman-teman. Ya, dan ada pemeliharaan Tuhan juga bagi kita yang setia untuk melakukannya. Bahwa kita jangan khawatir gitu. Bahwa pertentangan akan dunia ini itu yang dilakukan sama dunia, itu merupakan suatu tanda juga bahwa kita memang benar telah dipisahkan dari dunia dan menjadi milik Kristus. Dan telah menjadi anaknya. Gitu. Diadopsi menjadi anaknya. Maka anak-anak Tuhan, jangan hidup sembarangan ya. Merasa kalau kita diampuni Tuhan gitu ya, ya udah kita terus melakukan kesalahan atau dosa, ntar minta ampun diampuni, enggak gitu. Ingat loh, ya hati seorang anak itu adalah hati yang mau terus menyenangkan hati bapaknya gitu. Kalau kau terus menyakiti hati bapakmu dengan alasan bahwa ya udah ntar bisa minta ampun diampuni gitu, perhatikan gitu. Engkau sungguh-sungguh anak apa engkau mengaku saja sebagai anak-anak Allah gitu. Ya, bahwa anak-anak Allah dia terus berusaha bagaimana untuk menyenangkan bapaknya di setiap aspek kehidupannya, untuk menyenangkan Kristus di setiap aspek kehidupannya ya. Ingat, Tuhan kita itu Tuhan yang kasih, teman-teman, tapi juga Tuhan yang adil. Maka kita yang melawan gitu, melakukan dosa itu ada didikan dari Allah. Gitu. Jika kita terus melakukan dosa, maka Allah akan menghajar kita juga, dididik kita sama Allah. Ya, itu bisa kita lihat nanti di Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. Itu kita bisa baca di rumah ya teman-teman ya. Nah, di sini ada undangan juga ayat untuk kita bagi kita di malam hari ini ya, sebagai kalimat penutup bagi kita di malam hari ini. Kita boleh baca di Roma 8 ayat 16 sampai 17 ya. Aku bacain buat teman-teman. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita boleh garis bawah ini ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, yaitu ahli waris Allah dan yang berhak menerima janjinya, yang akan menerima bagian dalam kemuliaan bersama-sama dengan Kristus, asal saja ya, ini boleh diingat ya teman-teman ya, kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia.
Teman-teman, ingatlah selalu akan jati diri kita ini sebagai anak-anak Allah. Kita dipanggil sebagai anak-anak Allah, bukan ya katakan kalau tadi cerita tadi kan kayak, oh, aku yang tadi miskin, sekarang percaya Yesus jadi kaya. Bukan itu, teman-teman ya. Jadi ikut Yesus bukan untuk jadi kaya, enggak. Ikut Yesus engkau dipanggil untuk berbeda dari dunia, untuk memikul salib yang adalah anugerah, yang adalah panggilan yang mulia gitu. Karena apa? Upahnya menanti besar di sorga kelak gitu. Enggak semua orang gitu dipilih atau diberikan status sebagai anak-anak Allah ini. Maka aku mau bilang, sandanglah status anak Allah ini dengan bangga, teman-teman. Tetapi dengan rendah hati, bukan untuk memegahkan diri kita, melainkan untuk kita terus ingat gitu bahwa kita punya tugas dan kewajiban kita gitu. Kita dipanggil untuk menderita bersama-sama dengan Dia. Lihatlah kepada Kristus gitu loh, yang adalah anak Allah. Dia yang menjadi manusia. Dia ketika hidup di dunia, dia taat kepada Bapaknya sampai mati, mati di kayu salib. Itulah yang harus kita teladani dalam hidup kita sebagai seorang anak. Kita terus berusaha menyenangkan hati Tuhan di setiap aspek. Kita taat apa yang menjadi kehendaknya, itulah yang jadi kehendak kita. Menjadi kesukaan hati, jadi kesukaan hati kita, teman-teman. Kita harus belajar meladani Yesus. Ya, kita belajar untuk melawan godaan dosa, belajar untuk menyangkal diri kita, keinginan berdosa kita, gitu, sehingga namanya selalu dipermuliakan dalam hidup kita. Mari kita jangan hidup sembarangan lagi, karena hidup kita itu bagai kitab yang terbuka, dilihat oleh anggota gereja Tuhan yang lain, saudara-saudaramu di tempat ini. Sebagai anak-anak Tuhan, kau juga punya tugas untuk bersama-sama saudaramu yang lain, untuk bersama-sama memikul salib, menjalani panggilan Allah ini sebagai anggota gereja Tuhan, menjadi saksi bagi dunia ini, teman-teman. Ya, bahwa menyandang status sebagai anak Allah bukanlah status yang mudah, tapi ada anugerah yang indah gitu, bahwa Kristus bersama dengan kita yang setia untuk menjalani panggilan ini. Mari kita belajar untuk menderita bersama-sama dengan Kristus ya, melawan kedagingan kita. Dia telah mengalahkan maut, dan mari kita hidupi hidup bersama-sama dengan Kristus yang telah bangkit, dan Dia yang telah hidup selamanya gitu. Maka pergilah, beritakan namanya, teman-teman, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam relasimu, gerejamu, sekitarmu, gitu. Sehingga namanya itu diperdengarkan, dipermuliakan, dan juga dapat dirasakan melalui hidup kita yang mengerjakan kehendaknya. Sehingga satu hari kelak gitu, yang merupakan anugerah kita juga sebagai anak-anak Allah, jika kita berpulang nanti gitu, atau Kristus datang kali kedua, kita menerima mahkota yang udah disediakan bagi kita. Kita hidup bersama Yesus selamanya di surga. Selamat anak-anak Allah, selamat berjuang, selamat menjadi anak-anak Allah yang setia dalam setiap aspek kehidupan kita, dan teruslah mengerjakan panggilan dengan setia sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati kita, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu yang telah menuntun, membimbing kami hingga sampai saat ini. Kami boleh dengar firman, melalui ini kami belajar Tuhan, bahwa Engkau telah mengadopsi, mengangkat kami, yang tadinya bukan anak, yang tadinya bukan siapa-siapa, kami menjadi anak. Bahwa dalam status sebagai anak ini, Tuhan, bukannya berarti kami hidup enak-enakan dan hidup santai aja dalam dunia ini, enggak. Tapi kami punya tugas untuk pergi, kami punya tugas untuk terus memikul salib ini, Tuhan, sampai kedatangan Kristus yang kali kedua, atau kami yang kembali berpulang. Tuhan, tolong, bahwa ini adalah merupakan anugerah. Bantu kami Roh Kudus untuk memaknainya, karena kami seringkali abai dan lupa. Bantu kami untuk terus sungguh-sungguh menyandang ini dengan bangga dan rendah hati, untuk terus membawa nama Kristus dimanapun kami ada. Itu berarti kami juga harus menjaga hati, menjaga hidup kami, Tuhan, agar hidup kami boleh jadi pancaran kasih-Mu, Tuhan Yesus, pancaran kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, dan biarlah nama-Mu terus yang dipermuliakan. Tuhan, tolong kami untuk melakukannya dengan setia dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Bahwa status kami sebagai anak-anak Allah ini adalah anugerah yang tak akan pernah lepas dari hidup kami sampai selama-lamanya, Tuhan. Kami masih bisa jatuh dalam dosa, tapi kami bersyukur ada roh yang menguatkan kami untuk bangkit, bertobat, bahkan melawan dosa itu terus sebelum kami jatuh. Terima kasih Tuhan, Kau mau menjadikan kami anak-anak-Mu. Tuhan, pimpin kami terus, supaya melalui hidup kami, Engkau boleh dikenal dan dimuliakan. Terpuji nama-Mu, kami serahkan kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Dimuliakan nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih, saya berikan PWL.